Oke, ayo kita bedah bareng-bareng salah satu misteri terbesar dan paling awet dalam sejarah manusia, Piramida Agung Giza. Gimana ceritanya peradaban kuno ribuan tahun lalu bisa bangun sesuatu yang segede dan sepresisi ini? Pertanyaan ini udah bikin pusing banyak orang dan jadi bahan imajinasi selama berabad-abad. Coba deh, lihat mahakarya ini. 2,5 juta balok batu, beberapa diantaranya beratnya puluhan ton, ditumpuk dengan presisi yang bahkan teknologi modern kita aja susah payah buat nyamain. Skalanya itu benar-benar bikin kita melongo. Dan ya wajar aja kan kalau kita ngelihat sesuatu yang luar biasa kayak gini, pikiran kita jadi nyari penjelasan yang sama-sama luar biasa. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Apa benar monumen ini hasil campur tangan makhluk luar angkasa? Kayak yang sering kita dengar di teori-teori populer itu. Atau jangan-jangan jawaban sebenarnya yang tersembunyi di balik debu-debu arkeologi justru cerita yang jauh lebih keren lagi tentang kehebatan otak dan organisasi manusia. Oke, sebelum kita masuk ke bukti-bukti fisiknya, penting buat kita paham dulu. Kenapa sih teori-teori alternatif ini bisa begitu ngetop? Yuk kita coba bedah argumen utama di baliknya yang sering banget kita lihat di mana-mana. Jadi, inti dari banyak teori ini adalah gagasan yang dikenal sebagai teori astronot kuno. Gampangnya gini, orang Mesir kuno yang alatnya cuma perunggu dan tembaga dianggap mustahil bisa ngerjain ini semua sendirian. Jadi pasti ada pihak lain yang bantuin, pihak yang teknologinya canggih. Intinya, ini adalah argumen ketidakmungkinan. Nah, ini dia nih bukti-bukti yang sering banget dipakai para pendukung teori ini. Mereka nunjukin hal-hal kayak presisi potongan batunya yang kayaknya mustahil banget. Terus logistik buat mindahin jutaan balok segede itu gimana coba? Belum lagi nggak pernah ada buku panduan atau cetak biru yang jelas yang ditemuin. Mereka juga sering nyebut soal keselarasan piramida dengan bintang-bintang dan bahkan penemuan ruang-ruang baru dari hasil scan modern diartikan sebagai bukti adanya teknologi tersembunyi. Dan ya jujur aja, kita semua ngerti kan kenapa teori ini menarik banget. Pas kita lihat skala proyeknya, gampang banget buat mikir, wah ini pasti ada sesuatu yang lebih dari sekedar tenaga manusia dan alat sederhana. Cerita ini seolah-olah ngasih penjelasan yang sepadan sama kemegahan piramidanya. Tapi sekarang, oke, cukup spekulasinya. Mari kita geser dan lihat apa yang sebenarnya ditemuin sama para arkeolog di lapangan. Apa kata bukti-bukti yang bisa kita sentuh dan kita analisis. Jadi gini, selama ini para sejarawan dan arkeolog itu udah tahu apa yang dibangun dan kira-kira kapan dibangunnya. Tapi pertanyaan terbesarnya selalu, bagaimana caranya? Nah, karena nggak ada catatan langsung dari para pembangunnya, jadi ada lubang informasi yang besar banget, lubang yang gampang diisi sama segala macam teori. Nah, terus muncul penemuan ini, dan ini mengubah semuanya. Kelihatannya mungkin cuma secarik papirus tua, tapi ini adalah salah satu penemuan paling penting dalam sejarah Mesir. Namanya Papirus Wadi Al-Jarf, yang isinya adalah buku harian seorang pria bernama Merer. Dia bukan raja, bukan pendeta, tapi seorang manajer lapangan yang kerja di proyek pembangunan Piramida Agung. Ini adalah suara langsung dari lokasi konstruksi. Terus, isinya apa? Apakah tentang teknologi laser atau peta bintang alien? Ternyata bukan. Isinya, ya bisa dibilang jauh lebih membosankan, tapi justru karena itulah isinya jadi sangat kuat. Kayak yang Anda lihat di sini, Merer ini nyatet pengiriman batu kapur harian dari tambang di Tura ke Giza. Dia ngerinciin soal transportasi perahu, organisasi timnya yang isinya sekitar 40 orang, sama jadwal kerja mereka. Ini adalah bukti administrasi proyek negara yang super detail dan terorganisir. Nah, gambar ini keren banget nunjukin gimana dua penemuan besar ini saling nyambung. Di satu sisi kita punya catatan logistik dari Merer, itu gimana caranya? Dan di sisi lain kita punya sisa-sisa kota para pekerja yang ditemuin persis di sebelah piramida. Itu siapanya? Jadi buku catatan ketemu sama bukti fisik para pekerjanya. Klop. Dan penemuan kota ini sekaligus ngebantah mitos lama yang bilang kalau pekerjanya itu budak. Buktinya justru sebaliknya. Mereka itu tenaga kerja terampil yang dikasih makan enak. Arkeolog nemuin banyak banget toko roti dan sisa-sisa daging berkualitas. Dan mereka tinggal di pemukiman yang teratur. Ini adalah proyek pekerjaan umum raksasa yang didukung oleh seluruh negara. Oke, kalau buktinya sejelas itu, kok teori konspirasi masih laku aja ya? Nah, jawabannya ternyata lebih ada hubungannya sama cara kerja otak kita ya, bukan sama arkeologinya. Jadi ada beberapa bias psikologis yang main di sini. Pertama, ada yang namanya bias proporsionalitas. Otak kita itu cenderung mikir kalau ada kejadian super besar, penyebabnya juga pasti super besar. Piramida itu kan masif banget,
Jadi penyebabnya pasti alien dong. Masa cuma gara-gara pembukuan logistik yang rapi? Kedua, ada argumen dari ketidaktahuan yang bunyinya kira-kira karena saya pribadi nggak kebayang gimana caranya, ya berarti itu mustahil. Dan tentu saja yang ketiga, peran media. Cerita misteri yang sensasional jelas lebih laku dijual daripada penjelasan teknis arkeologi. Jadi, yuk kita coba geser fokus kita. Mungkin keajaiban sejati dari piramida itu bukan soal teknologi misterius, tapi soal sesuatu yang lain sama sekali. Nah, ini dia nih intinya. Di satu sisi, yang kiri ini ada mitos yang bilang kalau manusia kuno itu nggak mampu dan butuh bantuan dari luar. Tapi di sisi lain, yang kanan, ada kenyataan yang didukung bukti. Manusia kuno, lewat organisasi, perencanaan, dan kerja keras yang luar biasa, bisa mencapai hal-hal yang monumental. Kisah sebenarnya, keajaiban yang sesungguhnya, adalah soal kehebatan manajemen proyek. Dan kutipan ini dalam banget artinya. Waktu kita lebih milih cerita soal alien atau teknologi hilang, kita itu sebenarnya tanpa sadar lagi meremehkan pencapaian nyata dari puluhan ribu orang. Kita menghapus kejeniusan para arsiteknya, ketelitian para juru tulis kayak Matt Derrier, dan kekuatan fisik serta keahlian para pekerja yang nyusun monumen ini balok demi balok. Jadi pada akhirnya, piramida agung itu bukan bukti tentang apa yang kita nggak bisa lakuin tanpa bantuan dari luar. Justru sebaliknya, ini adalah bukti abadi dari apa yang manusia mampu capai kalau mereka kerja bareng dengan tujuan, organisasi, dan visi yang jelas. Ini bukan monumen untuk teknologi yang hilang, ini adalah monumen untuk potensi kita sebagai manusia. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Kalau manusia 4.500 tahun yang lalu, dengan alat-alat yang relatif sederhana, bisa mengorganisir diri buat membangun keajaiban dunia, sebenarnya apa sih batasan dari apa yang bisa kita capai hari ini? Mungkin pencapaian terbesar mereka bukanlah soal batu yang mereka pindahin, tapi sebagai pengingat buat kita semua tentang kemampuan kita sendiri yang kadang kita lupakan.